Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadina dengan NIM 24016065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang berjudul Unsur Ekstrinsik Utama. Apa sih unsur ekstrinsik utama itu? Dalam kajian sastra, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri, namun memengaruhi isi, tema, gaya, dan penyajian karya itu. Unsur yang pertama adalah pengarang. Unsur pengarang mencakup latar belakang kehidupan, pengalaman pribadi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial yang memengaruhi cara ia menulis dan menyampaikan cerita. Yang kedua, sensitivitas. Sensitivitas adalah kepekaan pengarang terhadap kondisi sosial, psikologis, emosional masyarakat, atau tokoh yang ia ciptakan. Yang ketiga adalah imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan pengarang menciptakan dunia rekaan, tokoh, atau peristiwa yang bisa jadi tidak nyata, namun tetap masuk akal dan menyentuh sisi emosional bagi pembaca. Yang keempat adalah intelektual. Kemampuan intelektual pengarang tercermin dalam kedalaman ide, konsep, dan refleksi filosofis dalam cerita. Cerpen yang kuat, intelektualnya biasanya menyuguhkan kritik sosial, pertanyaan eksistensi, dan simbolisme yang mendalam. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah pandangan hidup. Pandangan hidup adalah sikap atau nilai-nilai ideologis yang dianut pengarang, seperti humanisme, nasionalisme, religiusitas, atau feminisme. Nah, selanjutnya saya akan membahas unsur ekstrinsik utama pada cerpen yang berjudul Hujan, karya Tri Utari, yang diupload pada Kompas ID pada tanggal 19 Maret 2025. Unsur yang pertama itu adalah pengarang. Tri Utari sebagai pengarang cerpen ini tampaknya memiliki latar belakang yang dekat dengan isu keluarganya, khususnya relasi yang dekat dengan isu ekonomi dan sosial. Cerpen ini mencerminkan pengalaman emosional yang sangat personal, seolah berasal dari pengamatan atau pengalaman pribadi dia sendiri. Latar ini memberi kedalaman pada karakter Zahid dan konflik batin sebagai anak sekaligus ayah. Unsur yang kedua adalah unsur sensitivitas. Tri Utari menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap konflik emosional antar generasi. Ia menangkap perasaan tertindas seorang anak yang tumbuh di bawah otoriter ayahnya, lalu menyajikan ironi ketika sang anak tanpa sadar mengulang pola itu kepada anaknya sendiri. Unsur yang ketiga adalah unsur imajinatif. Dalam cerpen ini mengangkat unsur imajinatif seperti judulnya sendiri. Hujan dihadirkan bukan hanya sebagai cuaca, tapi sebagai metafora cinta, pandangan hidup, dan proses pembersihan batin. Keempat adalah unsur intelektual. Cerpen ini mengandung refleksi filosofis tentang kebebasan dan makna pengorbanan orang tua. Tri Utari bahkan mengutip dua gagasan tentang tipe kebebasan dari buku yang berjudul Life is Miracle, yang menunjukkan pemikiran mendalam tentang eksistensi, harapan, dan keterkaitan emosional manusia. Ini mencerminkan kecakapan intelektual pengarang dalam menyisipkan gagasan filosofis ke dalam narasi. Adalah kesimpulan dari unsur ekstrinsik utama ini. Unsur ekstrinsik dalam cerpen membantu kita memahami latar belakang penciptaan karya itu, dan pesan yang ingin disampaikan pengarang secara mendalam. Analisis ini tidak hanya memperkaya pemahaman sastra, tetapi juga melihat kepekaan kita terhadap berbagai realitas sosial dan budaya. Yang terakhir adalah unsur pandangan hidup. Pandangan hidup pengarang tampak humanis dan reflektif, memperlihatkan bahwa keterikatan keluarga bukan hanya tentang darah, tapi komunikasi, empati, dan pengertian. Cerpen ini mengajak kita pembaca untuk memahami bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk keras, seperti hujan deras, tetapi tetap bernilai jika ditilik dari niat dan hasil jangka panjangnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang unsur ekstrinsik utama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.